Ya Allah, capek juga ya ngeberesin barang-barang antik kayak gini. Permisi. Ya? Ibu Elisanya ada? Ini saya kurir mau nganter barang antik milik beliau. Oh iya Pak Ci, mari saya antar ke sana ya. Mari. Silakan. Ya. Mbak, ini mau taruh di mana ya? Oh, di sana aja Pak Ci. Iya. Ya. Wah, di sini barang-barangnya bagus-bagus semua ya Mbak. Pasti harganya malah mahal ya. Iya Pak Ci, di sini memang mahal-mahal barangnya dan ini semua punya majikan saya. Oh ya udah, mari. Ya. Siapa itu? Siapa dia? Pacar kamu ya? Sembarangan kamu masukin orang ke sini? Bukan Nyonya, bukan. Itu kurir habis antri barang. Hah, kurir apa? Saya nggak percaya sama kamu. Kamu tahu nggak sih? Semua barang yang ada di rumah saya ini tak ternilai harganya. Kamu seenaknya aja masukin orang ke dalam rumah. Kalau sampai ada yang hilang bagaimana, ha? Kamu tuh harusnya tahu dong. Waspada sama orang asing, jangan sembarangan aja masukin ke rumah. Saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu bawa dia masuk ya, melihat ruangan-ruangan yang lain. Iya. Awas ya, sampai ada barang saya yang hilang, nyawa kamu taruhannya. Ayo sini ikut. Sini, sini. Awas kalau sampai ada yang hilang ya. Hah? Gantungan kunci saya mana? Makanya, kok nggak ada gantungan kunci saya? Ya ampun, itu gantungan kunci hadiah dari suami saya. It's very expensive. Mahal sekali harganya. Belinya saja di Itali. Kamu tahu nggak? Gaji kamu 2 tahun itu nggak bisa ganti itu gantungan kunci. Pasti kamu yang curi kan? Demi Allah Nyonya, saya nggak ngambil. Bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Saya percaya apa yang saya lihat. Pasti kamu udah curi. Enggak Nyonya, sama sekali enggak. Bohong kamu, pembohong. Ngaku kamu. Nyonya, Kamu harus saya hukum. Nggak tahu rasa. Ayo. Ampun Nyonya, ampun. Nyonya, ampun. Sini. Ampun, ampun Nyonya, ampun. Ini hukuman buat kamu. Aduh. Rasa. Ampun Bu, ampun, sakit. Sakit, Nyonya, sakit. Kapok kamu. Lain kali jangan bawa orang masuk ke rumah. Dan jangan curi barang saya lagi. Nyonya, saya mohon Nyonya, jangan kurung saya di sini Nyonya, saya mohon. Kamu bersihkan semuanya ini ya. Saya nggak mau lihat debu ada di rumah ini. Puas kamu. Nyonya, Nyonya. Ya Allah. Adel mana, Ma? Adel tuh seharian nggak keluar kamar, Pak. Kayaknya dia kurang enak badan. Tapi nanti Mama siapin makanan buat dia, Mama yang antar ke kamar. Tapi benar ya, kamu anterin makanannya. Kasihan dia kerja seharian belum makan. Iya, tenang aja, Mama antar ke kamar. Kamu memang perhatian sama dia ya? Iyalah. Malah tidur lagi. Bangun. Bangun. Nyonya. Nih makan. Kurang baik apa saya kamu? Kurang baik apa saya? Saya suruh kerja, malah tidur. Sekarang saya suruh makan. Makan. Ngapain dia di gudang malam-malam? Ma.
Kamu ngapain di gudang malam-malam? Itu Mama habis nyariin barang yang udah lama hilang. Mama pikir ada di gudang, tapi kayaknya nggak ada deh, nggak ketemu. Oh, aku bantu cari ya. Udah nggak usah Pak. Udah malam, Papa capek. Ayo kita tidur aja ya, istirahat. Tapi itu lampunya boleh bermaksiat. Oh iya, biar Mama yang matiin, tenang. Yuk, kita istirahat ya Pak. Ya Allah, aku harus makan. Walaupun nasi ini udah bercampur sama debu, tapi aku nggak boleh makin sakit. Aku mau ketemu sama bapak dan sama adik-adik aku. Aku harus makan. Tolong! Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Pak, panggil ibu sekarang. Pak, sabar ya, Pak. Bu, Pak. Bu, Bapak, Bu. Bu, Bapak, Bu. Bapak kamu kenapa kayak gini kondisinya? Nggak tahu, Bu. Tadi gue lihat Bapak kayak gini, Bu. Mendingan Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan Bapak. Siapa yang mau bayar? Kita itu nggak punya uang. Kakak kamu juga belum kirim uang. Tapi kasihan Bapak, Bu. Iya, Bu. Eko nggak tega lihatnya, Bu. Ya udah. Bawa ke rumah sakit. Bentar, Ibu ambil tas dulu. Buruan, Bu. Buruan, Bu. Nggak usah lama. Bu, cepetan, Bu. Bu. Repotin aja orang sakit ini juga. Pas, pelan-pelan. Bu, saya mohon suami saya segera dirawat di ruang UGD. Mohon maaf Ibu, tapi kami tidak bisa membawa suami Ibu ke ruang rawat jika Ibu tidak memberi uang jaminan. Bu, gimana ini Bu? Kalau Bapak nggak cepat-cepat ditangani dokter. Iya udah, Ibu cari pinjaman dulu ya. Kalian jagain Bapak di sini. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Sonia. Waalaikumsalam. Kebetulan kamu kesini. Mana baju saya? Sudah kamu cuci belum? Maaf Bu Sonia, bajunya belum selesai dicuci. Keburu suami saya sakit. Terus kamu ngapain kesini? Saya datang ke sini mau pinjam uang Bu, buat berobat suami saya. Baju saya aja belum kamu anterin. Ini malah mau pinjam uang. Gimana sih? Ya gimana Bu, suami saya kan sakit. Saya butuh uang itu Bu, bisa pinjem ya? Makanya, kalau jadi orang miskin itu gak usah pakai sakit. Ya udah, Bu Sonia itu sebenarnya mau minjemin uang nggak sih? Gak. Pokoknya saya gak bakal pinjemin uang sama kamu. Sekarang kamu selesaikan pekerjaan kamu dan bawa baju saya ke sini. Ya udah, saya pinjam ke tempat lain juga bisa. Bukan cuma ibu doang. Pak Cepi, bentar. Ada apa ini kok panik banget? Saya mau pinjam uang. Boleh, tapi jangan di sini. Gak enak kan? Ya gimana lagi Pak, saya mau ke rumahnya tapi ini kepepet. Saya buru-buru buat biaya rumah sakit. Boleh, tapi ingat, bunganya 40%. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti mau, ntar anterin ke rumah. Iya, cepet dianterin Pak. Bener nih. 40%. Nyekek banget. Kalau nggak butuh mah saya juga nggak mau 40%. Nggak apa-apa lah, lagian yang bayar juga Adel. Masih tidur lagi. Bangun. 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 Astaga. Bangun. Tidur aja kamu. Mandi. Badan kamu itu baunya busuk sekali. Cepat mandi kamu. Enak aja tidur. Kalau kamu tidur siapa yang kerja, ha? Iya Nyonya, iya. Kalau kamu nggak mau dihukum, jangan sekali-sekali bikin kesalahan. Ngerti kamu? Iya. Dan ingat ya, kamu jangan bilang sama suami saya. Iya Nyonya. Ayo bangun. Ayo jangan malas. Nggak suka sama orang malas. Pep.
Maafkan Bapak, nak. Gara-gara Bapak sakit begini, kamu jadi keluar negeri. Sekarang aku nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah Pak, nggak usah minta maaf terus. Sekarang yang dipikirin itu gimana caranya dapat uang buat biaya berobat. Bentar, biar Ibu telepon Adel minta dikirimin uang. Telepon dari rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adel, ini Ibu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah hari ini Adel baik-baik aja, Bu. Tapi Adel udah nggak betah Bu kerja di sini. Adel pengen pulang. Aduh Del, kamu harus bertahan kerja di sana ya. Bapak kamu itu masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kalau kamu terusan mengeluh, gimana kita di sini? Siapa yang mau bayar biaya rumah sakit yang banyak ini? Ibu juga pinjam duit ke rentenir. Kamu harus secepatnya kirim uang. Nanti kalau kamu nggak kirim, biaya bunganya pasti akan berlipat-lipat. Iya Bu, iya. Adel segera usahakan kirim uang ke sana ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada cara lain. Aku harus coba pinjam uang sama Tuan atau Nyonya. Jawab semua. Jangan bebani Adel dengan permintaan macam-macam. Kita tidak tahu keadaan dia yang sebenarnya di sana. Udah Mas, udah. Kalau mikir itu pakai logika Mas. Sekarang aku yang montang-panting. Kamu itu cuma ngerepotin aja. Tahu kayak gini. Kemarin ku biarin aja kamu mati sekalian. Tinggal menunggu saat Astagfirullahaladzim, kisah. Kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Pak, Mama mau pergi ke pesta lelang, mau berburu barang antik. You know what? I have a feeling kalau hari ini barang-barang antiknya bakalan bagus-bagus banget. Aku percaya kok sama selera kamu. Mau pergi ya? Oke sayang, happy hunting ya. Oke, bye. Bye. Permisi Tuan. Saya mau bicara. Ada apa Del? Kamu kelihatan sedih begitu. Gini Tuan. Ngomong aja nggak apa-apa. Bapak saya masuk rumah sakit. Semenjak bapak saya lumpuh, bapak saya udah gak kerja lagi, Tuan. Jadi saya semua yang mengambil tanggung jawabnya. Kalau boleh, saya mau pinjam uang, Tuan. Tuan boleh potong dari gaji saya. Oh, kamu pinjam uang? Boleh. Nanti saya segera ambil uangnya ya. Kalau bisa segera kirim ke kampung biar bapak kamu bisa segera dirawat. Terima kasih Tuan, terima kasih. Jangan. Jangan sembah saya, ya. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Kamu gak usah khawatir. Ya, saya permisi dulu. Saya mau lunasin biaya rumah sakit. Biayanya sebesar 4,5 juta, Bu. Kok mahal banget tuh, Mbak? 4,5 juta? Ada cuma kirim 5 juta. Uang dari mana lagi buat bayar rentenir? Sisanya cuma 500.000. Buat beli obat aja kurang. Ya udah Mbak. Nih, 4,5 juta. Terima kasih, Bu. Pak, akhirnya Bapak pulang. Eko senang banget, Pak. Mira juga senang karena Bapak udah keluar dari rumah sakit. Aduh, kalian ini ya nggak pernah mikir kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga. Adanya cuma seneng. Ikutin aja. Ayo pulang. Gak, sakit juga masih berat aja. Ngabis-ngabisin uang aja. Biaya rumah sakit itu mahal, Mas. Cuma sisa 500.000 buat apa coba? Buat nembus obat Bapak juga nggak cukup. Yalah, Bu. Nanti Kak Adel juga ngirim uang lagi. Alah, masih bulan depan. Tunggu aja kali, Bu. Kalian berdua ini sama aja ya. Belain aja terus bapak kamu yang gak berguna ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Mira, gimana keadaan Bapak? Alhamdulillah, Bapak udah pulang dari rumah sakit, Kak. Kakak nggak usah khawatir. Kakak jaga diri baik-baik di sana ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah Mira, kamu harus jaga Bapak baik-baik ya Mira ya. Insya Allah. Ya udah, takut ganggu kakak kerja. Teleponnya aku tutup dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.